Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ke-8 ternyata masih ada materi yang seharusnya ikut, masuk dijelaskan sebagai bagian dari pertemuan ke-8 dan ini, eee, masih merupakan bagian dari tipe-tipe data gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tipe data, yaitu tipe data yang ditentukan oleh user atau user define. Sekedar flashback mengenai tipe data yang sudah pernah teman-teman pakai, sampai sekarang dari pertemuan 1 sampai 7 itu, merupakan tipe data sederhana yang integer, real, karakter, boolean. Nah, itu adalah tipe-tipe data yang sudah, sering dipakai. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik membahas mengenai ini, tipe data yang ditentukan oleh user atau dalam hal ini adalah, teman-teman sebagai penulis program. Untuk tipe data yang bersifat user defined, ini terdiri dari enumerated dan, subrange. Kemudian ada tipe data yang lain, yang terkait dengan bagan ini, yang pernah teman-teman lihat juga, data structure yang array. Nah, ini adalah nanti akan dibahas, di materi pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita akan fokus di sini, user defined, enumerated, dan, subrange. Nah, apa itu enumerated? Jadi, ingat bahwa enumerated dan subrange itu adalah yang akan ditentukan oleh, user atau programmer ya. Berarti di sini, kegunaannya adalah, kita akan mendefinisikan suatu tipe data yang logikanya berarti belum ada atau belum didefinisikan di tipe-tipe data sederhana ini. Karena kalau misalkan dia sudah, ada di situ, berarti kan kita tinggal pakai yang ada di sini, yang standar ini. Tetapi apabila kita punya jenis data yang belum didefinisikan sebelumnya atau tidak terdaftar, menjadi bagian dari integer, real, karakter, atau boolean, maka kita bisa menggunakan yang bagian user define, tipe data. Nah, untuk enumerated, jadi, enumerated ini adalah nilai dari variabel yang dituliskan ke dalam daftar. Jadi mengacu ke arti, yang sebenarnya dari enumerated, dia kan mendaftarkan gitu ya. Jadi dia membuat daftar, daftar dari apa? Daftar dari variabel, yang akan kita definisikan. Nah, nilai yang ada di dalam daftar dapat direpresentasikan dalam small integer 0 sampai n-1. Kemudian kita bisa menggunakan operasi OR, predecessor dan suksesor terhadap elemen. Jadi di sini kita bisa menerapkan operasi, sebelum, sesudah gitu ya, terkait dengan, daftar yang sudah kita buat. Jadi kita akan menuliskan variabel itu isinya apa saja dalam suatu daftar, kemudian ketika daftar itu terbentuk, maka kita bisa menerapkan ini, perintah OR, pred, dan, suksesor. Contoh tipe data enumerated adalah seperti ini. Jadi, kita akan mengidentifikasikan, mendefinisikan ada, tipe data yang namanya bulan, kemudian dia isinya Januari, Jan, Feb, Maret, April. Nama bulan gitu ya. Nah, di sini ini bisa diberi nomor urutan yang diawali dari 0. 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang perlu diperhatikan, pada tipe data enumerated ini adalah daftar operasi yang bisa diberlakukan. Jadi sekali lagi, perhatikan bahwa tidak ada operasi penjumlahan, pengurangan gitu ya. Jadi di sini lebih spesifik pada sifat mengacu kepada arti kata enumerated, daftar. Ini adalah contohnya, jadi, kita mendefinisikan, tipe data brand, kemudian didaftarkan isinya Lenovo, HP, Asus, dan Acer. Ada 4 item ya di dalam, brand ini. Nah, kemudian, kita bisa menggunakan perintah ORT ini. Berarti kan yang, kalau ORT itu yang akan muncul output-nya adalah,
nomor urutannya gitu. Ini 0, 1, 2, dan 3. Jadi ketika Redland or Lenovo berarti mengacu ke sini, 0, kemudian HP 1, Asus 2, Acer 3, kemudian Pred Asus, sebelum Asus apa? HP, kemudian sesudah Asus apa? Acer. Kemudian untuk yang di contoh 2, ini ada nama bulan, month, kemudian kita daftarkan ada 12 nama bulan, singkatan. Nah, kemudian di sini kita ada perintah for menaik ya. Kemudian dimulai dari Jan sampai Desember. Kemudian di dalamnya adalah yang diminta untuk dituliskan ke layar adalah odd month. Jadi yang akan muncul adalah 0, 1, 2, 3, sampai 11. Kemudian untuk tipe data user define yang kedua itu adalah subrange. Subrange ini adalah bagian dari range. Range itu kan kayak jarak gitu ya, interval gitu. Nah, di sini kita bisa menghindarkan suatu nilai variabel melebihi batas yang ingin kita tentukan. Jadi dengan menggunakan range, subrange, ini kita bisa mendefinisikan variabel itu ada pada interval apa, sehingga pada operasi yang kita akan gunakan itu kita tidak akan menggunakan nilai di luar dari variabel yang sudah kita tentukan tadi. Nah, nilai yang berada di luar range tidak diperbolehkan. Jadi untuk sub range ini adalah terdiri dari lower limit sampai upper limit. Ini angka gitu ya. Batas atas sama batas bawah. Jadi nggak mesti angka sih, tapi ada batas bawah dan batas atas tergantung dari range yang sudah kita tentukan. Seperti ini contohnya, jadi pakai titik 2 ini ya, titik 2. Jadi batas bawah, titik 2, batas atas. Contohnya kita deklarasikan month ini sebagai sub-range 1 sampai 12. Nah, atau uppercase A sampai Z, lowercase a sampai Z. Jadi ini nggak mesti angka ya, tadi batas atas, batas bawah itu nggak mesti angka seperti ini, tapi bisa juga karakter tergantung dari jenis data. Kemudian karena di sini month ini merupakan sub-range yang nilainya adalah dari 1 sampai dengan 12, sehingga ketika kita mengisi month ini sama dengan 13, maka akan menghasilkan error. Kenapa? Karena month ini adalah sub-range yang nilainya itu adalah 1 sampai 12. Jadi kalau 13 ini kan sudah di luar range, out of range tadi, sehingga akan ditandai error. Kemudian ini adalah contohnya month number 1 sampai 12. Jadi ini nama subrange-nya, tipenya adalah subrange, namanya month number. Kemudian diminta menuliskan angka bulan oleh user gitu ya. Terus di sini menggunakan case of. Kalau dia 12, 1, 2, itu adalah winter, spring, kemudian summer, dan autumn. Jadi kalau misalkan ada yang memasukkan angka di luar 1 sampai dengan 12, maka akan out, karena sudah di luar dari subrange. Kemudian untuk contoh yang berikutnya di sini, mark ini adalah subrange yang nilainya adalah 1 sampai 100. Kemudian variabel, karena ini adalah tipe data ya, tipe data subrange yang berupa subrange, sehingga kita bisa memberikan nama variabel yang tipe datanya itu adalah yang sudah kita deklarasikan di atas. S1, S2, S3 ini mark, berarti nanti nilai S1, S2, dan S3 itu harus di antara 1 sampai 100. Dan total adalah integer tipe data sederhana. Kemudian diminta untuk memasukkan
3 angka gitu ya, 3 angka, kemudian dijumlahkan. Jadi di sini S1, S2, dan S3 ini bertipe data mark, di mana mark ini adalah subrange yang nilainya adalah 1 sampai 100. Kemudian subrange ini sebagai subset enumerated, jadi bisa menjadi bagian dari enumerated. Tadi masih ingat enumerated itu apa? Enumerated adalah daftar dari variabel gitu ya, sedangkan subrange itu bagian yang kita tentukan dengan mengisi batas bawah dan batas atas. Jadi di sini maksudnya bahwa variabel dengan tipe data subrange dapat menjadi subset dari variabel dengan tipe enumerated. Mungkin dengan contoh akan menjadi lebih jelas. Di sini months ini adalah tipe datanya adalah enumerated, ya. Jadi di sini kita daftarkan nama bulan dari Januari sampai Desember. Kemudian kita definisikan summer ini dia sebagai subrange. Subrange antara April hingga Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sementara winter itu adalah Oktober, November, dan Desember. Jadi summer dan winter ini merupakan subrange yang merupakan subset dari enumerated data months. Beberapa aturan dari penggunaan enumeration dan subrange ini adalah yang pertama, elemen pertama dalam subrange harus lebih kecil dari yang terakhir. Jadi logikanya batas bawah itu harus lebih kecil daripada batas atas. Kemudian subrange dapat menjadi subset dari enumeration, tetapi enumeration tidak dapat digunakan oleh enumeration lainnya. Jadi contohnya subrange dapat menjadi subset dari enumerated, tapi enumeration tidak dapat digunakan oleh enumeration lainnya. Jadi hanya bisa, kan proses enumerated ini kan, enumeration ini tadi kan akan dideklarasikan masing-masing gitu. Jadi ketika dia sudah terdaftar di satu enumeration tidak dapat digunakan di enumeration yang lain. Kemudian elemen pada enumeration tidak dapat digunakan sebagai identifier untuk variabel lainnya. Nah, elemen dari enumeration tidak dapat digunakan sebagai identifier untuk variabel lainnya. Jadi tidak bisa teman-teman gunakan sebagai nama variabel di dalam satu program. Karena berarti kalau seperti itu, ini berarti mendeklarasikan variabel yang sama sebanyak 2 kali dalam satu program, sehingga pasti akan dibaca sebagai error. Kemudian keuntungan menggunakan subrange dapat menentukan batas nilai dalam suatu variabel. Dengan menggunakan subrange tadi kita bisa otomatis membatasi nilai ya, bahwa di sini nilainya antara 1 sampai dengan 100 tanpa menggunakan perintah if lagi. Dia pasti dia akan membatasi gitu ya, membatasi walaupun di sini maksudnya membatasi itu tidak nggak ngasih perintah ke user kan, karena di sini tidak ada perintah write learn, tapi di sini kita membatasi nilai dari variabel yang kita gunakan S1, S2, dan S3 tadi. Kemudian dapat menghemat penggunaan memori. Tapi kalau misalkan program yang kita buat masih kecil, yang seperti teman-teman buat, ini berarti masih belum signifikan penggunaan memorinya, belum terlalu berbeda dengan yang tanpa atau dengan penggunaan subrange. Kemudian program terdokumentasikan lebih baik, tetapi tetap harus diingat mengenai kegunaannya. Kalau misalkan masih bisa ditangani dengan tipe data sederhana dan teman-teman lebih familiar dengan itu, maka tentu saja akan lebih pas jika dikerjakan dengan menggunakan tipe data sederhana. Sekali lagi, untuk yang user define ini dia akan mengatasi permasalahan-permasalahan spesifik mengenai definisi data. Nah, kemudian enumeration dan subrange ini biasanya diletakkan pada bagian type. Jadi di sini bagaimana kita menuliskan gitu ya, meletakkan enumeration dan subrange ini di mana, itu ada di bagian type. Jadi dengan menuliskan keyword
type. Kemudian bagian type ini digunakan untuk mendeklarasikan tipe data baru yang ditentukan oleh user dan untuk mengganti nama pada tipe yang sudah ada. Kemudian pernyataan tipe baru diletakkan di bawah bagian type. Jadi teman-teman akan mendeklarasikan tadi enumerated dan subrange itu di bawah keyword type. Jadi secara sintaks deklarasi type-nya adalah seperti ini. Type, kemudian type identifier 1, type identifier 2, dan seterusnya. Kemudian penulisan type dapat diletakkan seperti pada contoh berikut. Jadi ada label, section, konstanta section, type, dan variabel. Jadi urutannya seperti ini dalam satu penulisan program. Jadi ada label, konstanta, tipe, dan baru masuk ke variabel. Kalau biasanya kan kita belum pakai type kan dengan penggunaan tipe data sederhana kemarin, baru pakai yang variabel saja. Nah, nanti ketika sudah menggunakan user define, ini berarti akan menuliskan type dulu di atas sebelum var. Contoh deklarasi type. Jadi di sini contoh berikut adalah deklarasi variabel hari dan umur sebagai integer, yes dan true sebagai boolean, nama dan name dan city sebagai string, dan fish sebagai fish dan expense sebagai real. Ini ya, berarti ada proses pendefinisian baru, deklarasi baru. Kemudian kita juga bisa mengganti nama suatu tipe data. Jadi Pascal itu memungkinkan kita mengganti suatu tipe data dengan nama baru, misalkan tipe data integer sebagai berikut. Jadi asalkan dituliskan di bawah di bawah type ini. Jadi pada deklarasi type day sama dengan integer ini kita bisa mengganti tipe data integer dengan nama baru day. Kita bisa menggunakan tipe data ini pada bagian var. Jadi sebenarnya kan maksudnya seperti ini. Jadi kalau tipe integer ini kan tipe data sederhana. Nah, ini kita bisa mengubah nama tipe datanya itu bukan integer tapi day. Sehingga sekarang kalau mau pakai mau pakai tipe data integer, kita akan menuliskan sebagai day ini. Jadi di bagian deklarasi variabel, kita mendeklarasikan ini nama variabel holiday, yesterday, dan tomorrow dengan tipe data day. Day ini adalah alias dari integer tadi, karena sudah dituliskan di bawah type. Nah, user define type, jadi kalau yang di contoh ini kan kita pakai tipe data sederhana, tapi diganti namanya. Nah, kalau untuk enumerated dan subrange, berarti kita akan menuliskan deklarasinya sebagai berikut. Di bawah keyword type, kemudian ini adalah enumerated, day ini enumerated, kemudian working day ini adalah subrange yang merupakan subset dari day. Kemudian contoh kasus, misal kita akan membuat variabel yang berisi nama-nama bulan. Pascal tidak membolehkan tipe variabel yang seperti ini, tetapi kita bisa membuat tipe data ini sendiri. Jadi ini adalah tipe data enumerated tadi ya, yang kita tentukan namanya bulan, isinya ini. Kemudian kita bisa membuat variabel dengan tipe bulan. Jadi A, variabel B itu adalah tipe data bulan. Yang tentunya adalah isinya ini, tipe datanya itu isinya ini. Kayak integer itu kan isinya angka ya, angka positif bulat. Nah, di sini ini tipe data bulan itu adalah isinya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memberi nilai ke dalam A dan B sesuai dengan tipe data bulan tadi, A sama dengan Januari, B Februari. Kemudian bisa dibandingkan. Ingat, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan itu adalah jenis-jenis operasi yang bisa dilakukan di tipe data enumerated. Kemudian ini adalah contoh
penggunaan tadi ya, penggunaan, apa tadi, subrange. Nah, jadi di sini, kita punya konstanta max, month, 12, terus penulisan dari subrange itu juga bisa seperti ini, batas bawah, batas atas. Di sini batas atasnya adalah max month, di mana isinya adalah 12 gitu. Kemudian di sini, apa, pengulangan, kemudian di dalam pengulangan itu, ada perintah untuk menampilkan nama, bulannya. Kemudian ini juga contoh untuk grade, jadi ada enumerated, namanya grades, A, B, C, D, E, F, kemudian passmark ini adalah subrange A sampai D, A, B, C, D, kemudian pass ini adalah nama variabel yang bertipe passmark. Kemudian ini adalah main programnya, jadi pass ini adalah dari A ke D, kemudian kalau A berarti dia akan menampilkan tulisan excellent, very good, good, dan pass. Ini adalah contoh penggunaan enumerated dan subrange. Yang ini juga sama, tapi berkaitan dengan colors dan country, nama-nama warna dan hari. Tetapi penggunaannya sama tadi ya, dengan menggunakan enumerated, ini adalah enumerated, kemudian di dalam variabel ini var, ini kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data enumerated tadi, colors dan countries, kemudian baru kita gunakan di dalam program utama. Baik, ini adalah penjelasan mengenai enumerated dan subrange. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.